Bagaimana proses banding? Apakah jika banding ditolak, semua barang ditolak? Rangemart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rangemart, kantor konsultan HQ terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik, kali ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke Rangemart seputar merek ya. Kita bacakan ya. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana proses bandingnya? Apakah jika banding ditolak, semua barang ditolak terhadap surat pemberitahuan penolakan tetap yang isinya mengabulkan sebagian jenis barang dan menolak sebagian jenis barang. Nah, ini ya pertanyaannya terhadap mereknya sudah dimohonkan dan sudah diperiksa. Hasil pemeriksaan substantifnya adalah penolakan tetap yang isinya mengabulkan sebagian jenis barang dan menolak sebagian jenis barang. Nah, terhadap sebagian jenis barang si pemohon mau mengajukan banding ya, banding ke Komisi Banding Merek. Nah, bagaimana proses bandingnya? Apakah jika banding ditolak, semua barang ditolak? Nah, jadi terhadap ya permohonan banding yang diajukan adalah permohonan banding terhadap sebagian jenis barang yang ditolak saja ya, sedangkan sebagian jenis barang yang dikabulkan itu sudah tidak usah lagi dimasukkan di dalam permohonan banding merek ya, karena sudah dikabulkan begitu. Nah, pada saat proses pemeriksaan atau sidangnya di Komisi Banding Merek, apabila hasil ataupun keputusannya adalah mengabulkan terhadap permohonan banding merek sebagian jenis barang yang ditolak, maka ya Komisi Banding Merek akan menyurati DJKI untuk menerbitkan sertifikat merek terhadap semua jenis barang yang dimohonkan karena sudah dikabulkan, baik yang tadi dikabulkan sebagian dan yang dikabulkan sebagian yang ditolak oleh Komisi Banding Merek, begitu ya. Nah, bagaimana jika sebaliknya permohonan banding merek terhadap sebagian jenis barang yang ditolak, hasil putusan Komisi Banding Mereknya adalah menguatkan surat pemberitahuan penolakan tetap keputusan dari pemeriksa merek DJKI, yaitu menolak permohonan banding merek terhadap sebagian jenis barang yang kita mohonkan. Maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek terhadap sebagian jenis barang yang sudah dikabulkan ya, sedangkan sebagian jenis barang yang ditolak itu tidak dimasukkan di dalam sertifikat karena putusan dari Komisi Banding Mereknya adalah menolak ya. Nah, Komisi Banding Merek nanti akan menyurati DJKI bahwa permohonan banding merek terhadap sebagian jenis barang yang ditolak adalah hasilnya adalah ditolak, begitu ya. Jadi tidak menolak semua jenis barang ya, tapi hanya ditolak sebagian jenis barang yang ditolak. Dasar pemeriksaan Komisi Banding Merek adalah berdasarkan permohonan banding merek yang kita ajukan. Nah, itu ya. Jadi pastikan di dalam permohonan banding merek kita sebutkannya adalah mengajukan permohonan banding merek terhadap sebagian jenis barang yang ditolak saja. Ya, jadi terhadap sebagian jenis barang yang ditolak saja yang kita ajukan banding. Begitu ya, sehingga nanti Komisi Banding Merek itu akan memeriksa permohonan banding merek kita terhadap sebagian jenis barang yang ditolak saja. Nah, kalau misalnya hasilnya nanti putusan dari Komisi Banding Merek itu bertetap ya, artinya menguatkan putusan dari pemeriksa merek DJKI, yaitu menolak permohonan banding merek terhadap sebagian jenis barang yang ditolak, maka Komisi Banding Merek akan menyurati DJKI dan DJKI akan menerbitkan sertifikat merek terhadap sebagian jenis barang yang diterima saja ya, sebagian jenis barang yang diterima saja, jadi tidak ditolak semuanya, begitu ya. Namun pastikan di permohonan banding merek itu yang diajukan banding adalah hanya sebagian jenis barang yang ditolak saja. Itu penting ya, karena dasar pemeriksaan Komisi Banding Merek adalah permohonan banding merek yang kita ajukan. Nah, jangan lupa permohonan banding merek wajib melampirkan surat pemberitahuan penolakan tetap dan surat kuasa ya jika menunjuk konsultan HKI-nya. Begitu.
Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.